satu yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin ya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Oke baik Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Silakan Bu. Kalau untuk selama ini yang saya ketahui bahwa untuk mengidentifikasi kasus itu yang menurut saya itu sangat mudah karena apa? Ketika dikatakan suatu bujukan moral apabila kita bisa mengambil dua hal atau dua masalah yang dinyatakan salah dan benar, itu menurut masalah yang kita hadapi, mengidentifikasi. Salah satunya yang jelas menurut hukum, menurut hukum. Jika keduanya itu sama-sama benar ya, hal itu ya kita katakan benar. Oh ya, berarti kalau salah dan benar itu adalah bujukan moral, kemudian kedilema etika adalah benar lawan benar. Oke baik Bu. Kemudian Bu, salah ya lawan salah. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, untuk saya ketahui, diketahui oleh saya bahwa sebelum saya mengambil keputusan atau kebijakan, tentunya saya harus mengidentifikasi juga masalah apa yang ada di sekolah ini. Yang terutama ya, yang jelas kasus-kasus yang dimana kita melihat bahwa kasus itu berarti ada dua kepentingan yang sama benar atau sama dan itu mengandung nilai kebajikan. Itu pun kita harus lihat dari sisi itu. Jadi sekarang yang ketiga Bu, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Oh iya, yang untuk menyelesaikan masalah selama ini saya hadapi, langkah pertama yang saya ambil adalah yang jelas saya harus memanggil kedua pihak yang bermasalah. Tahu kan Ibu? Lalu setelah mereka sudah disatukan, maka kita minta keterangan supaya kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan atau masalah yang dihadapi oleh kedua masalah tersebut. Lalu setelah itu kita harus menanyakan pemicu apa sehingga terjadi masalah. Kita harus menemukan juga bagaimana solusi yang tepat untuk kita ambil, lalu kita bisa putuskan dengan di dalamnya keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Benar sekali Bu. Jangan sampai keputusan yang Ibu buat merugikan salah satu, menguntungkan salah satu ya Bu. Yang jelas harus tidak merugikan salah satu. Berarti harus seimbang ya Bu, antara si A dengan si B. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh, yang dianggap efektif ya jelas ya dialog antara pihak yang bermasalah itu. Setelah sudah mengambil dialog masing-masing, maka jelasnya ada prinsip kekeluargaan. Kenapa prinsip kekeluargaan itu sangat penting? Karena bisa dari situ bisa memunculkan solusi dari kedua belah pihak itu untuk dengan cara bagaimana kita memberikan bimbingan secara menyeluruh. Jadi dalam hal ini berarti tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak ini tersebut. Jangan sampai karena Ibu berkeluarga dengan ini, Ibu bela tidak bisa. Berarti harus seimbang ini kan berjalan sesuai hukum. Keluarga ya keluarga, pihak keluarga. Makasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh ya, kalau dalam sekolah ini tantangan yang saya hadapi yang jelas saya ketika mengambil keputusan itu bagaimana cara untuk mencari solusi yang terbaik. Yang jelasnya solusi itu tentunya yang terbaik bagi semua pihak, sehingga dalam hal ini bahwa tidak menimbulkan resiko. Tentunya hal itu juga membutuhkan dukungan yang positif dari kedua belah pihak. Baik Bu. Kemudian Bu, yang berikutnya
apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu akan jalankan? Oh, seperti itu berarti bagi saya tidak ada jadwal, Ibu. Oh, ya. Jadwal khusus tidak ada. Untuk menyelesaikan masalah itu yang jelas yang terjadi, tidak juga kita biarkan berlarut-larut kan, Ibu. Agar tidak, kalau berlarut-larut jelasnya akan menimbulkan perselisihan yang baru lagi. Seperti itu. Sehingga dengan seperti itu kan jelas akan melibatkan beberapa pihak, yang pertama ya Dewan Guru pastinya, untuk memberikan, dengan itu makanya untuk memberikan pertimbangan itu ya yang jelas kita harus perlu masukan yang membangun. Itu tergantung pada masalah yang terjadi. Iya, benar sekali. Jadi ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, harus berdiskusi dengan bapak ibu guru. Sebagai pimpinan kan harus juga terus berkonsultasi, berkolaborasi dengan para bawahan ibu. Iya, kerjasama yang baik. Makasih Bu. Kemudian ibu yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau menurut saya faktor-faktor yang mudah tuh ya jelas setiap permasalahannya selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat itu ya, Bu, dengan Dewan Guru, atau mungkin cepat dengan seperti itu ya pastinya tentu cepat menemukan solusi ya atas permasalahan. Kalau saya sendiri kalau saya sendiri kan tidak mungkin seperti itu. Untuk itu selain itu juga kita butuh minta saran ya, saran dan pengawasan. Saran dari pengawas itu juga kita butuh kita butuh dari pihak sekolah. Karena kita pihak sekolah ini kan punya pengawas. Pengawas binaan ya, Bu. Pengawas binaan. Untuk itu ada juga pihak komite, ada pihak komite sekolah, agar kita juga butuh masukan untuk membangun di sekolah. Berarti ada kepala sekolah, ada pengawas, dan ada komite. Ketiga ini bekerja sama tentunya dengan dukungan dari bapak ibu guru ya. Jadi misalkan kalau ada masalah tidak langsung diambil keputusan secara sepihak oleh ibu, tapi harus berkolaborasi dulu ya. Baik Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Iya, kalau sebagai pimpinan sekolah yang jelas kalau mengambil keputusan apapun, yang jelas itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak bisa dihasilkan dari ibu sendiri saya sendiri sebagai pimpinan, tapi itu harus dihasilkan dari musyawarah bersama Dewan Guru. Untuk itu kita dalam hal ini baru kita bisa membiasakan diri untuk bertanggung jawab ya. Seperti itu kita bisa bertanggung jawab untuk bagaimana mendukung tim ini ya lebih ringan lagi dalam setiap masalah yang ada di sekolah ini. Untuk itu kita juga ya dalam hal itu kita bisa melihat bahwa untuk menentukan cepat dan lambatnya penyelesaian masalah itu ya tergantung dari adanya kita semua punya kesepakatan dan kerjasama yang baik. Berarti butuh komunikasi ya Ibu. Kalau Ibu tidak menyuarakan itu kepada bapak ibu guru, bagaimana Ibu bisa menyelesaikan? Jadi kan ada tanggung jawab, kerjasama. Jadi setiap pengambilan keputusan itu bersifat tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu merupakan nilai dari kebajikan kita ya. Oke, baik Ibu. Untuk itu wawancara kita sampai di sini ya Bu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya. Semangat ya. Kami sangat bangga sekali untuk sekolah kami. Terima kasih banyak Ibu.